Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 9 ini pelajarannya saya gabung ya antara tafsir dan tarikh. Nanti untuk yang kelas putri Untuk yang kelas putri nanti bisa langsung skip saja di pelajaran tarikh karena tafsir bukan saya yang mengisi. Taib, kita mulai saja di tafsir surat Al-Mujadilah ayat 7 dan 8. Insya Allah tafsir surat ini akan disampaikan 2 kali pertemuan nih, insya Allah, karena cukup panjang. Hal ini berkaitan dengan najwa. Najwa artinya bisik-bisik antara 2 orang atau lebih. Bisik-bisik yang dibisikkan, perbincangan yang dibisikkan oleh mereka orang-orang Yahudi, yang mana mereka mendoakan kejelekan bagi Nabi Muhammad SAW dan juga melecehkan salam beliau. Yang biasanya kita salam dengan Assalamualaikum, maka mereka juga kita kasih salam juga sama Muhammad, Assalamualaikum. Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum, bukan. Assalamualaikum, yang artinya semoga kematian untukmu wahai Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah engkau melihat annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu, mengetahui, ma fis samawati wa ma fil ard. Ma di sini ma masdariyah, yang artinya apa-apa, segala sesuatu. Fis samawat, di langit-langit, wa ma fil ard, dan juga di bumi. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabiuhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsaru illa huwa ma'hum aina makanu. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabiuhum. Tidaklah terjadi perbisikan, yakunu najwa, ya, perbisikan antara 2 orang atau 3 orang, kecuali huwa rabiuhum, kecuali huwa di sini adalah Allah yang menjadi orang yang keempat yang mendengar apa yang mereka bicarakan. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, dan tidaklah ada 5 orang yang berbisik, kecuali dia, Allah Subhanahu wa taala, yang keenam di antara mereka. Wala adna min dzalik, dan tidak kurang dari jumlah tersebut kecuali Allah dengan keilmuannya bersama mereka juga. Wala aktsaru illa huwa ma'hum, dan tidaklah juga jumlahnya lebih besar daripada yang disebutkan tadi, kecuali Allah Subhanahu wa taala juga bersama dengan mereka, aina makanu, dimanapun mereka berada. Di sini ayat ini jelas menafsirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama mereka bukan bersama secara zatiyah, tapi kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah keilmuannya yang mana mencakup segala sesuatu. Aman zat Allah sudah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala 'alal 'arsy istawa, beristiwa di atas arsy-Nya. Adapun yang dimana mengetahui terus kemudian bersama mereka aina makano, itu adalah keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala daripada mereka. Summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Summa yunabbi'uhum, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan, yunabbi'ukum artinya mengabarkan kepada mereka, bima 'amilu, atas apa yang mereka lakukan, yaumal qiyamah, di yaumul qiyamah nanti. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatunya itu Maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang telah mereka lakukan. Alam tara ilal ladina
nahu anin najwa summa ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil ismi wal udwan wa maksiyati rasul. Naam, alam taro, tidaklah engkau melihat. Naam, pada Rasul, wahai Rasul, kepada orang-orang Yahudi yang telah dilarang dari melakukan nuhu, dilarang anin najwa. Naam, melarang untuk, tidaklah engkau melihat wahai Rasul kepada mereka orang-orang Yahudi yang telah dilarang dari perbuatan najwa. Summa ya'udun. Naam. Timanuhu anhu. Kemudian mereka ternyata telah kembali. Ya'udun, ada ya'udu mengembalikan. Ya'udun mereka kembali. Limanuhu anhu, atas apa yang mereka larang dahulu. Nah, mereka dilarang untuk berbuat najwa, kemudian mereka ternyata telah kembali untuk berbuat perbuatan najwa tersebut. Watanajaw bil ismi wal udwan, dan mereka melakukan najwa, pembicaraan rahasia, bil ismi. Naam, yang mana itu adalah pembicaraan yang mengandung unsur dosa, wal udwan, dan juga permusuhan, wa maksiatir rasul, dan juga memaksiati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhyika billah. Yuhayyika billah. Naam, wa idza ja'uka, dan ketika datang kepada engkau Yahudi, hayyuka bima lam yuhayyika billah, dan mereka menghormatimu dengan apa yang tidak dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penghormatan bagimu, yaitu mereka mengucapkan, tadi sudah saya bocorkan, yaitu mereka mengucapkan assalamualaikum, artinya kematian untukmu. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul. Kemudian mereka mengatakan di kalangan mereka, mengapa Allah tidak menghukum kami yang telah mengucapkan hal ucapan seperti itu. Hasbuhum jahannamu yaslaunaha fabi'sal masir. Maka cukup bagi mereka itu jahanam, neraka, tempat mereka kembali, dan itulah sejelek-jelek tempat untuk kembali. Nah, ini pelajaran tafsir hari ini, ayat yang ke-7 dan ke-8. Insyaallah faedah kita akan ambil di pertemuan ke depan. Kita masuk ke pelajaran sirah ya. Nah, kemarin kita sudah sampai di khalifah yang kedua ya, bukan yang khalifah yang kedua, khalifah yang ke-8. Nah, dari Abdurrahman An-Nasir. Thayyib. Abdurrahman An-Nasir. Abdurrahman An-Nasir. Kemarin sepertinya ada tugas, tapi tidak ada yang ngirim. Hanya sedikit yang ngirim. Kemudian wafatnya Abdurrahman An-Nasir meninggal pada tahun 350 setelah berkuasa selama 50 tahun. Maka di zaman beliau ini, di zaman Abdurrahman An-Nasir, Andalusia ini, masa pemerintahan, masa zaman keemasannya Andalusia, yang mana dia juga berani memproklamasikan dirinya atau mendeklarasikan dirinya sebagai seorang khalifah. Dan dialah yang dianggap sebagai pendiri Daulah Umayyah yang kedua ya. Yang pertama dulu Abdurrahman Ad-Dakhil dihidupkan oleh Daulah Umayyah. Kemudian terjadi zaman keemasan pada masa Abdurrahman An-Nasir. Dan ini maka mereka, para sejarawan, mengatakan Abdurrahman An-Nasir ini dianggap sebagai pendiri kedua Daulah Umayyah di Andalusia.
Kemudian setelah beliau wafat apa yang terjadi? Terjadi ya hukum sunnatullah. Bila seseorang atau suatu kaum sudah berada di puncak peradaban, maka tidak ada yang lain kecuali mereka akan menurun. Nah, maka daulah itu tetap berjalan selama 72 tahun setelah wafatnya beliau. Nah, diganti temurun-temurun oleh khalifah keturunan beliau. Tapi mereka tidak mampu untuk menjaga kekuatan dan kekokohan daulah. Nah, maka datanglah masa kelemahan dan kemunduran sampai akhirnya runtuh tahun 422 Hijriah. Nah, maka pada tahun 422 Hijriah ini, banyak sekali negara-negara kecil yang dia memproklamasikan dirinya dari Daulah Abbasiyah, dari Daulah Umayyah. Nah, kalau se-Andalusia mungkin terbagi menjadi beberapa provinsi, maka beberapa provinsi tersebut mereka memisahkan diri dari kekuatan Daulah Umayyah yang kedua ini. Nah, akhirnya Daulah Umayyah runtuh dan Andalusia menjadi negara-negara kecil yang mana masih Islam, tapi tidak seperti dulu. Nah, setelah ini di daulah raja-raja kelompok ini, maka setelah itu terjadilah perang salib. Nah, nanti kita akan bahas perang salib, yang mana runtuhlah daulah Abbasiyah dan Andalusia ini, dan kembalilah Andalusia ini menjadi negara kafir, negara Katolik, dan negara Kristen. Setelah 800 tahun, Andalusia ini menjadi negara Muslim. Nah, kemudian kita lanjutkan di antara kelemahan Andalusia, Daulah Umayyah yang ada di Andalusia, kenapa kok mereka menjadi lemah? Itu adalah perselisihan unsur-unsur masyarakat Andalusia. Kita tahu sendiri, pada saat Abdurrahman Ad-Dakhil masuk melalui Maghrib menuju Andalusia, maka Abdurrahman Ad-Dakhil membawa beberapa orang dari Afrika Utara, yaitu orang Barbar. Abdurrahman Ad-Dakhil sendiri orang Arab, dan di Andalus juga keturunan orang Arab. Dan juga ada unsur belesteran antara orang yang lahir dari bapak Muslim dan ibunya Nasrani. Dan juga tentu saja di sana masih ada Yahudi dan Nasrani. Nah, masyarakat non-Muslim yang ada di sana ini nggak bisa dipercaya. Nah, mereka tetap menyembunyikan kebencian meskipun mereka tidak menampakkannya. Mereka melakukan makar, berusaha mengadu domba antara orang Arab dan non-Arab, orang Arab dan barbar. Nah, maka terjadilah permusuhan ras etnis antara Arab dan non-Arab yang ada di Andalusia. Kemudian kondisi yang kedua, ini adalah kondisi geografis Andalusia ya. Dia terletak di sebelah apa nih? Timur laut, barat laut ya. Nah, barat daya, ini barat daya. Barat daya dari benua Eropa, yang mana ini langsung dipisahkan oleh Selat Gibraltar untuk menyeberang ke Afrika, ke daerah Maroko. Dan Andalusia ini daerah pegunungan, memanjang, banyak sungai dan lembah. Nah, maka di sini menjadikan Andalus ini, terutama di gunung-gunung ini, sebagai tempat yang ideal untuk musuh-musuh mereka ini melakukan gerakan-gerakan radikalisme. Nah, mereka mempersiapkan diri dan juga bersembunyi dalam gunung-gunung tersebut, membangun benteng-benteng juga. Nah, sebagaimana yang terjadi di Indonesia juga. Antum kalau lihat berita, kalau di Irian itu ada KBB itu, yang sekarang TNI sedang berperang melawan mereka. Mereka sembunyinya di gunung-gunung. Nah, kemudian yang ketiga adalah musuh dari Daulah Umayyah. Mereka sangat dekat sekali dengan kerajaan
Nasroro yang ada di Spanyol utara Prancis ya, bangsa Frank terutama. Nah, bangsa Frank ini termasuk bangsa yang kuat dari orang Prancis, Monaco, kemudian dibantu oleh United Kingdom dan yang lainnya. Nah, mereka berusaha melemahkan daulah Muslim dengan berbagai cara. Nah, menghilangkan kekuatan Muslim dari sumber daya manusia dan ekonomi. Nah, maka dari itu Daulah Umayyah mengalami kelemahan. Ditambah lagi Daulah Ubaidiyah yang mana mereka itu sama-sama Muslim juga. Tapi mereka ya namanya mereka Muslim yang tidak bagus. Tetap saja Muslim tetap dibabat juga. Afrika Utara, Daulah Ubaidiyah ini juga termasuk musuhnya Daulah Umayyah. Nah, yang mengincar Daulah Umayyah di Andalusia. Mereka Daulah Ubaidiyah ini orang-orang Afrika. Mereka pengen untuk melebarkan sayapnya ke Daulah Umayyah yang ada di Andalusia. Maka terjepitlah Daulah Umayyah ini dari dua sisi. Dari sisi utara oleh bangsa Frank dan Nasoro dan kaum sekutunya. Dari sisi selatan oleh kaum muslimin sendiri, yaitu Daulah Ubaidiyah yang ada di Afrika. Nah, kemudian yang terakhir adalah kelemahan khalifah-khalifah yang terakhir, yang mana mereka nggak cakap. Tidak secakap orang-orang atau khalifah seperti Abdurrahman An-Nasir. Nah, maqulu qouli hada, semoga kita mendapatkan pelajaran dari sini bahwasanya lamanya daulah negara kita ini menjadi Islam belum tentu masa depan kita negara Indonesia ini menjadi Islam juga. Tapi ya naudzubillah, semoga Indonesia tetap jadi Islam. Indonesia Islam belum lama, masih lamaan Andalusia 800 tahun. Naam. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.